Ya, saya lupa untuk merekam. Oke, ini saya coba untuk praktek ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini saya apa namanya? Kanva saya masih muter tapi sebentar. Hmm. Bapak Ibu sudah sampai ke sini tampilannya yang sudah praktek atau mungkin apa Sudah. yang saya sampaikan kecepatan? Boleh ini Pak, boleh Bapak Ibu boleh protes Bu, cepet-cepet jangan cepet-cepet Bu, seperti itu juga boleh. Silahkan. Nanti saya stop, Bu. Ya, di sini ada beberapa template Canva, template strip komik ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa pilih mau menggunakan template yang mana seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau di sini mau apa ya mencari tentang komik matematika gitu di bagian fine ya di bagian ini ada apa namanya apa ini namanya ini bisa di bagian atas ini kayak Bapak Ibu itu langsung bisa ketemu ada beberapa komik matematika yang bisa kita ini tapi ya ini tidak sesuai dengan mungkin tidak sesuai dengan materi pembelajaran kalau misalnya Bapak Ibu mau sesuai dengan template-nya tinggal kita pilih misalnya pilih yang mana Bapak Ibu yang berwarna atau yang tidak berwarna Warna, Bu. oh yang berwarna oke mana ini saya pakai yang pribadi, jadi banyak yang bermahkota ya. Sebentar, saya pilih yang mana. Hmm. Yang dua, saya cari yang dua kok nggak nemu. Strip. Ini misalnya ini. Tinggal Bapak Ibu tinggal mau apa? Klik ya di bagian itu. Hmm. Nah, ini berbahasa Inggris ya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Jadi ini misalkan kalau mau mengganti, saya ini kan judulnya classroom ya. Ini kegiatan di kelas. Kemudian mungkin kita bisa mengganti dengan materi, misalnya lingkaran seperti. Hmm. Bapak Ibu bisa menemukan template ini atau pakai template yang lain boleh. Nanti setelah saya mempraktekkan, saya pengen Bapak Ibu ada yang share share ini ya hasil prakteknya seperti itu. Oke. Nah, ini di balon-balon ini ya, di balon-balon ini bisa Bapak Ibu edit langsung di situ. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mungkin sudah ada desain sebenarnya kalau membuat komik kalau sudah ada percakapan atau mungkin ada yang mau dibuat kira-kira latihannya ini kayak gitu itu tinggal tinggal copy paste aja dari Word. Tapi coba ini saya langsung buat di sini saja ya Bapak Ibu. Misalnya ini kan seperti di situasi komik ini itu seperti ada anak yang mau bertanya seperti ya bertanya atau enggak ini izin izin ke kamar mandi. Jadi ini bisa diubah saja Bapak Ibu. Misalkan eh, Pak, apakah saya boleh bertanya tentang materi lingkaran seperti itu. Nah, itu seperti ini ya. Kalau ini
sudut pandangnya apa Bapak Ibu? Close up atau close up, min shoot atau yang apa nama full? Ada yang mau membantu menjawab? Ini poin sudut pandangnya apa ini? Yang kotak pertama. Ini yang saya sedang edit. Mungkin ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Tadi di materi saya ada ini. Yang close up itu ya, Bu? Itu ada close up, ada ini ya, ada close up shoot, ada mid shoot, ada long shoot. Mau yang ini yang mana? Anaknya ini apa Long ini? shoot ya. Maksud. Oh, enggak tampak kakinya. Berarti mid. Nah, ini nih. Kan ada yang separuh hanya kelihatan kepala. Kemudian ada yang kelihatan setengah badan ya, Bapak Ibu. Kemudian ada yang full. Full ada yang dari kaki sampai kepala. Berarti ini apa? Halo, Bapak Ibu. Apakah masih di situ? Ya, ini tadi sudah ada yang menjawab, ada mid shoot. Ya, jadi ini setengah badan dari siswa. Kemudian ini ada gurunya. Nah, kemudian di sini juga ada karakter lain kayak gitu. Jadi ini kan satu karakter gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini nanti apa namanya ada karakter lain lagi. Kalau di yang sini ada beberapa karakter yang bisa dan ini bisa dirubah. Misalkan ini kan ada ilustrasinya ya, sudah tersedia di sini. Jadi kalau mau dirubah dengan karakter yang sama, ini kan ada anak sedang bertanya dengan gurunya. Nah, nanti ini mungkin gurunya akan menjawab seperti itu. Gurunya akan menjawab, kita cari karakternya di sini. Kita cari karakternya di sini Bapak Ibu. Kita copy aja ke atas. Misalkan tadi karakternya adalah ini. Ini kita copy aja ke atas. Nah, seperti ini. Berarti ngambil dari slide selanjutnya aja Bu ya? Ya, bisa jadi Bapak Ibu nyari dari elemen juga bisa. Oke. Kadang template itu di slide selanjutnya sudah disediakan seperti ini, Pak. Ya, sudah ada beberapa orang-orang yang mungkin bisa digunakan untuk masuk ke apa namanya? Ke komik seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggambar dari awal. Tetapi kalau memang apa ya, Bapak Ibu punya keahlian untuk menggambar dari awal juga silahkan kayak gitu. Jadi misalnya di elemen itu biasanya ada gambar ini apa anak kayak gitu nanti tinggal dipasang-pasangkan anak kemudian pakai baju apa gitu juga ada sebenarnya. Cuman yang lebih mudah ya ini aja di apa di langsung langsung aja menggunakan ini. Nah, ini nanti bisa ditambahkan dengan dialog. Misalkan bisa dibuka dulu halaman berapa kayak gitu. Ya, buka halaman 50 ya kayak gitu. Ayo kita belajar bersama misalnya kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Ini ada dua yang sudah saya buat ya, dua. Ini nanti juga bisa di copy. Jadi kan ini ada dua karakter. Mungkin mau ditambahkan anak ini mau dimasukkan ke sini juga bisa. Tinggal copy aja dari sini Bapak Ibu. Seperti ini dipindahkan ke sini. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi dua panel ya, dua kotak dalam panel seperti itu. Nah, untuk
apa ya, mengefektifkan atau mungkin untuk menambahkan ini sebenarnya kondisinya lagi apa kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahkan sedikit ilustrasi di awal ya. Ini sebenarnya tuh sedang apa kayak gitu ya. Ini kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini, ditulis aja misalkan dalam kelas ada seorang guru dengan muridnya sedang membicarakan atau mungkin sedang melakukan tanya jawab terkait materi lingkaran seperti itu. Jadi mungkin di awal-awal ini tuh ada semacam apa ya, awal-awal gambar ya, atau mungkin ilustrasi awal tuh mau apa seperti itu. Sebenarnya ini kegiatannya tuh lagi ngapain seperti itu. Bisa Bapak Ibu menambahkan kotak di sini. Seperti itu. Ini sudah dapat dua ini, ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah praktek mau ditampilkan? Ada yang sudah praktek langsung mungkin Bapak Ibu silahkan. Ya, saya udah praktek. Bentar Pak Rosid, saya sakit share mboten Pak? Bapak sakit share mboten? Good. Saya ini tak stop share dulu dari saya. Bapak Pak Rosid coba Pak, sakit nge-share mboten? Kalau tidak bisa nanti saya coba dari sini. Pak Rosid dapat share screen-nya tidak? Atau mungkin Ini saya pakai 2 device, Bu. Saya tak coba yang satunya nggak, Bu. pakai 2 device. Ya. Satu buat praktek, yang satu buat jamnya. Oh gitu. Di ini aja Pak, didekatkan terus kameranya di belakang gitu. Jadi tidak usah share screen. Halo? Pak Rasidnya kemana ini? Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau share hasil tadi mengerjakan komik gitu. Silahkan. Sudah masuk lagi Pak Rosid. Ya, Pak Rosid, silahkan Pak Rosid. Sebentar ini bisa nggak sih? Saya harus share semua. Iya. Sambil menunggu Pak Rosid ya. Ini ada yang sudah saya buat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya membuat untuk materi transformasi geometri. Ini sebenarnya hasil saya ini Bapak Ibu, pelatihan guys. Saya ikut pelatihan. Bapak Ibu juga boleh akses Sameo Bapak Ibu. Kalau di situ ada pelatihan gratis beberapa aplikasi ya. Jadi ada mungkin Canva, ada whiteboard animation yang di situ gratis. Jadi pelatihannya online, tidak harus ke sana. Ini ada, ini sudah ini. Pak Rosid sudah. Ya, ini sudah ini. Ini Pak Rosid, gimana Pak Rosid mau dipresentasikan? Silakan. Halo, suara saya terdengar? Ya. Oke. Ya, ini tadi saya mencoba untuk membuat komik sesuai dengan dari
tadi ya. Ya. Untuk komik yang sudah saya buat itu ya saya coba sama dengan apa yang tadi dibuat Bu Oke, Prilly oke. tadi ya. Ya, Ya boleh. berarti membuat percakapan ini tadi ya, mengedit Ya. percakapan. Terputus ini Pak, maksudnya. Halo Pak, terputus. Nanti bisa minta tolong materi di share di grup nggih, Bu. Nanti saya share Bu Prihartini. Nanti saya share materinya nggih Bapak, Ibu semuanya nanti biar bisa untuk latihan di rumah. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Pak Rosidnya kemana ini? Anu apa namanya sinyal ya? Oke, Pak Rosid belum merespon. Ini saya coba ini ya sambil menunggu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau presentasi nih sambil menunggu Pak Rosid ininya oke sinyalnya karena memang kalau kita Zoom kemudian ada Canva itu biasanya berat banget. Berat lah ya intinya karena dua device dua program kita buka bersama jadi biasanya ada satu yang mungkin agak lemot seperti itu. Terpental Bu tadi, mohon maaf. Oke, lanjut Pak, lanjut. Sudah bisa. Atau coba gini, saya coba share dulu nggak ya, Pak Rosid sambil menunggu Pak Rosid Ini udah sinyalnya connect. stabil. Sudah connect. Mana Pak Rosid Oke, sudah share? sebentar. Oh sudah, oke, siap. Bapak Ibu juga bisa mencobanya dulu nggak untuk komik. Jadi tidak harus template-nya sama dengan saya nggak Bapak Ibu. Silakan kalau mau menggunakan template yang ada di situ bebas. Mau yang berwarna, tidak berwarna, berapa panel gitu. Maaf, berapa kotak gitu silahkan apa namanya disesuaikan dengan Sudah terlihat, Bu? ini. Nggih, terus, nggih sudah. Silakan Pak Rosid Ya. dipresentasikan. Oke. Untuk yang belum pertama tadi saya coba untuk copy ya, Bu ya. Copy untuk yang Nggih, elemen karakter-karakternya itu karena di sebelahnya sebenarnya sudah ada karakter-karakternya di sini. Ada nggih, si anak tadi sebagai murid, ada bapak-bapak ini sebagai gurunya. Kalau nggih. tidak salah tadi template awalnya kan berarti ada gambar perempuan kalau tidak salah seperti itu. Iya, Itu tadi saya coba untuk hapus dulu, saya buang. Kemudian yang dari page 1 tadi saya copy saja, terus saya edit aja yang bagian seperti cloud-cloud di atas itu aja, Bu. Saya nggih. edit saja seperti itu. Iya. Ya Bapak, ya betul seperti itu. Jadi anu apa namanya tinggal di ini aja diteruskan Bapak membuat apa namanya mengisi kotak selanjutnya dan itu pun bisa dihapus. Kan itu kalau yang saya di materi saya kan 2 karakter ya, tapi kalau di yang tadi kita pilih itu kan ada beberapa karakter. Jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan karakter apa yang Bapak Ibu mau gunakan. Nah, itu ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau presentasi. Silahkan. Siapa yang sudah membuat? Silahkan. Nanti kalau boleh di situ kan bersama-sama nggih. Siapa mungkin Pak Bambang atau Pak Rosid mungkin bisa keliling. Siapa yang sudah mengerjakan? Nanti kan bisa di-share-kan, dipamerkan gitu. Pak Hiri sampun. Pak Hiri di situ mboten. Bu Umi sudah membuat Bu Umi?
Pak Bambang, sampun Pak Bambang. Ya mengikuti Bu, tapi belum sempat edit-edit lengkap nih. Oke, nggih. Silahkan dilengkapi Pak Bambang. Nanti ada lagi Bu, ya, Pak Rosak ada 52 peserta. Silahkan nanti presentasi lah satu lagi nggih. Mungkin tadi ada dari pihak Bapak, sekarang ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang mau presentasi sinten niki yang sudah membuat mungkin. Ini coba saya ini ya, saya share yang kalau saya buat pernah saya buat untuk komik. Bentar. Ini yang sudah pernah saya buat. Sebentar. Nah, ini desain yang mana desain ini sebenarnya untuk materi transformasi geometri. Ini saya langsung pakai template yang ada, tapi ini belum maksimal nggih. Belum maksimal dibuat oleh saya. Jadi ini masih ada kritikan dari penilai. Karena setelah saya buat ini ternyata dikritik bahwasanya ini belum ada materinya. Jadi harusnya ada ilustrasinya karena ini materinya transformasi geometri, ini masih loading ya. Harusnya ada ilustrasi gambar. Kalau transformasi geometri itu terdiri dari berapa, kemudian ada gambar-gambarnya seperti itu. Gambar yang melambangkan rotasi itu seperti apa, kemudian dilatasi itu seperti apa, seperti itu. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Ini masih muter-muter. Mana ya? Hmm. Oke, ini yang pernah saya buat. Saya coba share dulu. Mana? Ini. Iya. Saya tambah. Wah, indah apa namanya loading masih loading. Ini ya materinya Bapak Ibu kelihatan buatan dari situ. Ini besar banget. Wah, masih muter. Ini ada dua slide, tapi yang ya sama, isinya sama Bapak Ibu. Ini hanya sebagai ini aja, apa namanya latihan. Sebentar, masih muter sinyalnya. Sinyalnya. Oke, kelihatan nggak ya Bapak Ibu dari situ ya? Ini materinya transformasi geometri. Ini saya ada apa logo Unikal, kemudian ada logo Siamolek. Tetapi ini apa namanya kalau Bapak Ibu di sekolah tidak ada atau mungkin menggunakan logo apa gitu silahkan ada logonya silahkan bisa dicantumkan di sini. Kemudian judulnya transformasi geometri. Kemudian ini saya ada semacam pengantar ya. Jadi tadi kan saya apa namanya mengungkapkan bahwasanya malah ini apa namanya sinyalnya Ini semacam prolog kayak gitu ya, Bu ya? ya semacam prolog leres Pak semacam prolog itu ada awalan jadi ini saya bilangnya Aisyah dan Ali jadi ada dua tokoh Aisyah dan Ali merupakan teman satu kelas saat istirahat mereka membahas materi transformasi geometri yang guru mereka ajarkan di dalam kelas kemudian terjadilah perbincangan yang menarik antara Aisyah dan Ali nah ini saya coba besarkan ya Bapak Ibu biar kelihatan sebentar. Nah, kemudian di sini saya juga ini apa
memberikan balon lagi ya. Pada jam istirahat sekolah, Aisyah dan Ali sedang membicarakan materi transformasi geometri. Nah, ini awalan sebenarnya. Jadi kalau sudah ada ini ya monggo, mau ada ini, mau ada yang hitam ini atau enggak silakan. Tapi kalau bisa di awal-awal, tadi kan saya mengajarkan lingkaran terus di bawah dikasih prolog lah ya. Ini sebenarnya situasinya sedang di mana lagi apa. Seperti itu. Jadi nanti siswa itu ketika membaca, oh iya ini situasinya adalah di dalam kelas kayak gitu. Sedang ada pembicaraan tentang materi apa seperti itu. Kemudian di sini ada ada dua tokoh, yang laki-laki bernama Ali, kemudian yang perempuan bernama Aisyah. Ini saya berawal dari, Hai Aisyah, kamu paham tidak mengenai materi yang Pak Sabar tadi jelaskan? Kemudian Aisyah menjawab, ya paham dong Ali tentang transformasi geometri kan, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Ali. Iya betul, Pak Sabar tadi menjelaskan ada 4 jenis transformasi geometri apa saja ya, kayak gitu. Kemudian Aisyahnya berpikir lagi, oh itu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, kayak gitu. Apa itu Aisyah? Sepertinya catatanku tidak lengkap. Baiklah, akan aku jelaskan perlahan ya Ali. Nah, ini ada yang tadi saya ungkapkan bahwasanya ada siswa yang tidak ada karakter yang mungkin bertanya, kemudian ada karakter lain yang menjawab pertanyaan dari karakter yang pertama. Kemudian yang lanjutnya, baik Aisyah, aku siap mendengarkan. Kemudian ini ada penjelasan dari Aisyah, Traisansi. Itu ini juga karakter-karakter ini bisa disesuaikan. Jadi biasanya kalau di template-nya Canva strip komik itu ada karakternya. Jadi di slide pertama itu biasanya isinya adalah template yang sudah ada gambarnya, gambar kemudian ada karakter-karakternya gitu ya. Kemudian di slide kedua ada karakter-karakter yang nanti bisa kita masukkan atau kita sisipkan di komik, strip komiknya seperti itu. Kemudian, oh seperti itu, menarik sepertinya. Kemudian apa pengertian transformasi geometri Aisyah? Transformasi geometri yaitu posisi perpindahan dari suatu posisi X, Y ke posisi lain atau Y aksen, Y aksen gitu ya. Kemudian, wah menarik sekali. Baik, aku akan mencari tahu lebih banyak lagi. Terima kasih Aisyah. Terus di sini Aisyah bilang sama-sama Ali. Nah, ini masih banyak kekurangan Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan materi apapun ya. Jadi boleh di kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 di mana materi ini komik ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran bahan ajar matematika yang nantinya diajarkan di kelas seperti itu. Itu ada ini contoh dari saya. Silahkan Bapak Ibu, ada yang sudah berhasil membuat komik ya, satu ini aja deh, satu kotak boleh. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau share selain Pak Rosi tadi? Siapa? Silahkan. Cara buka obrolan, Silakan Bapak Ibu, ada yang mau share? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh, kalau ada yang mau bertanya juga boleh, silakan. Kita diskusi saja. pertama. Klik di sana. Klik. Masih praktek ya. Klik sini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kira-kira susah mboten Bapak Ibu? Silakan, ada yang memberikan komentarnya. Ini susah atau mudah ya buat komik ya? Susah. Susah. Gampang, mudah. Bu Umi Bu Umi silakan kalau mau bertanya silakan Pak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mungkin bukan bertanya tadi, Bu Rini kan mempersilahkan kita share karya Oke. kita perdana tentang komik. Oke, leres. Monggo Bu Umi. Saya coba nggih, Bu. Oke, monggo. Oke, Silahkan. saya share screen. Saya izin screenshot ya. Mungkin izin share Pak screen. Rosid juga saya screenshot. Ya, silakan. Ini bisa kok. Bisa mboten Bu Umi? Bentar. Iya. Oke. Ini sambil menunggu Bu Umi, ini ada daftar hadir dari kami. Sebentar saya kopikan dulu. Saya masukkan ke kolom chat ya, Mas. Oke. Aduh, sinyalnya sorry, gantian. Aku masih terpental ya? Masih? Enggak, masih ada Ibu. Silakan Ibu. Anu sinyalnya Ya, tampak sebentar. Pak. Oke. Maaf Bu Rini, ini sekedar berbagi hasil karya. Oke, Tadi monggo saya Ibu. pilih template yang berbeda dari Oke. desainnya sudah disediakan. Oke, Di sini nggih. saya mencoba misalnya mengangkat materi Pitagoras walaupun percakapannya singkat, Bu. Nggih. Nah, misalnya Boleh. di sini, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar Pitagoras. Saya di sini ambil template juga ini segitiga Pitagorasnya dari Iya. elemen. Wah, nggih, leres. Kemudian di sini ada anak lah yang bertanya apa manfaat dari Pitagoras gitu. Mungkin nanti gambarnya perlu diedit lagi nih Bu. Nggak apa-apa Ibu, sebagai Kalau bisa awalan. yang Ini sudah berseragam bagus, nggih. SMP gitu ya kelas 8. Nah, ini kan tadi baru coba-coba. Kemudian ini ada yang menanggapi temannya sendiri juga. Mungkin salah satu manfaat Pitagoras bisa mengukur jarak terpendek. Ini seperti itu Bu, hanya singkat. Nggih. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu. Ya, ini sudah bagus Ibu. Jadi Ibu tinggal memoles lagi, mempercantik ya Ibu ya, mempercantik mungkin di seragamnya, kemudian juga mungkin ditambahkan satu slide lagi boleh Ibu, silahkan. Jadi nanti ini bisa menjadi bahan. Kemudian diberi judul mungkin nggak Ibu nggih di sini ya, materinya nopo. Nah, seperti itu. Tapi udah bagus. Sudah mempraktekkan hasil komiknya. Nggih. Ini sudah dipresentasikan Bu Umi. Mungkin ada lagi satu lagi mungkin Bapak Ibu yang mau praktek sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Pak Bambang nanti presentasinya sebentar nggih Bapak, nanti saya share. Nggih. Ya, Bu. Ya, Pak Kustiono sebentar, presensinya sebentar. Nanti saya share dulu. Ini saya buka link presensi muter juga ini. Jadi sebentar dulu nggih. Kami juga share link presensi ya, Ibu, yang Oh, dari iya ada. Pak Bambang juga ada. sudah tak share itu Oke. ya. Di kolom Oke. chat. Oke. Bapak Ibu sakit presensinya di kami ada, di Pak Bambang ada. Jadi buat jaga-jaga saja saya sudah membuat juga. Jadi nanti kalau berkenan presensi 2 kali nggih. Di presensi yang di-share oleh Pak Bambang, kemudian presensi yang di-share oleh kami sebagai data hari ini. Ada lagi yang mau share atau mau bertanya? Ini saya lanjutkan ke materi berikutnya kalau tidak ada. Sampun? Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira mudah, Bu, ini terakhir ini. Mudah atau sulit nih menggunakan pakai strip komik? Mudah, Bu. Tinggal nanti imajinasi kita disesuaikan dengan materi yang mau kita angkat ya. Nggih. Bapak Ibu juga bisa menggunakan AI nggih. Misalnya mau komik matematika materi apa? Sebenarnya sudah ada, tapi memang kalau
lebih asik mungkin kita ngedit sendiri ya. Maksudnya untuk diberikan ke siswa mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin ada lagi selain Pak Bambang mau menanggapi materi kali ini? Belum? Ya, kalau belum kita lanjut ke materi selanjutnya, nggih, Bapak Ibu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Najib. Ya, Pak Najib. Pak Najib di sini boten. Halo, tes. Halo, nggih, Pak Najib. Pak Najib. Assalamualaikum. Iya, nanti Pak Najib menyampaikan tentang infografis nggih, Bapak. Ya, Ya. Ini saya dengan Pak Najib sebenarnya ini apa kita bisa melihat kayak gitu. Pak Najib di sana, saya di sini. Jadi komunikasinya di dalam ruangan. Oke, silahkan Pak Najib sambil nanti Bapak Ibu saya minta tolong untuk ini untuk materi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti coba kami himpun jadi satu di drive ya. Jadi nanti Bapak Ibu sakit mengakses materi yang sudah kami sampaikan. Oke, matur suwun untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya kalau tadi menyampaikan banyak yang kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini pertama-tama saya minta maaf karena kamera saya error, jadi saya pakai kamera tersendiri di samping, jadi kelihatannya agak menyamping begitu. Oke, di materi kedua ini saya sebenarnya sebagai penutup saja ya dari materi Bu ini, jadi tinggal sedikit saja. Jadi terkait dengan infografis, khususnya pembuatan poster menggunakan Canva. Saya pikir Bapak Ibu lumayan familiar dengan hal tersebut, tapi mari kita belajar bersama ya. Ada dua cara ya membuat poster. Sebentar saya sharing. Oke, sebentar. Kebanyakan. Sebentar, saya salah. Saya jadi poster intinya kalau dari gambar besarnya atau secara umum itu adalah sebuah kertas yang biasa ya, sebuah kertas yang biasanya besar, ukurannya dipasang di dinding gitu untuk sebagai informasi ataupun sebagai iklan gitu yang bentuknya itu entertain atau dapat menghibur begitu. Bagi pengalaman saya dan Bapak Ibu terkait dengan pembuatan poster menggunakan Canva, jadi hanya sebentar saja. Oke, pertama-tama tolong Bapak Ibu ke home Canva atau beranda maksud saya, kemudian searching poster aritmatika dasar. Gitu. Ya, di searching poster aritmatika dasar seperti terlihat di layar ini. Ada banyak pilihan. Jadi kita rencananya akan membuat poster yang untuk digunakan untuk menginfokan ke siswa terkait dengan apa sih aritmatika banyak. Ini yang bintang. Iya, apa-apa. Aku ora apa iki nang bae. Jenengan hasilnya jenengan motong-motong. Link daftar hadir akan kami coba silahkan Bapak Ibu pilih salah satu poster ya. Kalau ingin lebih bagus sebenarnya bisa melihat di sini di filter bisa
yang mana yang ingin dicari yang tepat gitu, ataupun menggunakan kategori di sini yang paling tepat yang ingin dicari yang mana ya. Saya coba menggunakan yang simple saja, ini salah satunya ya, poster. Kita pakai template dulu, nanti setelah template saya coba membuat dari awal, pakai template dulu aja ya. Ya, ini bisa terlihat ya salah satu hasil, bukan hasil ya, sebenarnya template ya untuk poster. Ukuran sekarang Pak, bagaimana kalau menurut saya ya, template itu pun sebenarnya nggak jauh beda dengan membuat dari awal ya, karena kalau kita biasanya membuat dari awal itu dikarenakan ukuran yang kita inginkan, tetapi bisa anda Bapak Ibu lihat di bagian ubah ukuran dan alih ajaib ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa mengubah ukuran dari desain ini ke ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya yang ini, ukurannya itu saya ganti ke sentimeter, kemudian ini ukuran aslinya 21, dikali 52 dan seterusnya ya. Anda Bapak Ibu coba ganti menjadi 10 kali 25 cm. Kalau sudah, lanjutkan. Kemudian bisa salin dan ubah, ataupun bisa pilih ubah ukuran desain ini gitu. Oke, suara saya kurang keras ya. Sebentar. Oke ya, mungkin saya perkeras suara saya. Saya ulangi. Oke, untuk mengubah ukuran, Bapak Ibu bisa klik ubah ukuran dan alih ajaib, kemudian pilih ukuran custom. Ini. Kemudian pilih ukuran ini, ukurannya sesuai yang diinginkan. Contohnya saya ingin mengubah ke 10 kali 25 cm. Sudah, kalau sudah dilanjutkan, klik lanjut. Kemudian ini yang bawah, ubah ukuran desain ini. Klik. Ini hasilnya. Ini sebentar sedang memikir. Oke, ini hasilnya. Ini ukuran yang kita inginkan. Anda Bapak Ibu bisa berbesar seperti ini. Begitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Belum kita lanjutkan. Ya, ini desain dari template ya. Tapi kalau ingin membuat poster biasanya inti utamanya itu adalah judul. Ini sudah ada judulnya. Yang kedua adalah subtema. Ya, ini subtemanya ada 4, yaitu di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini saya pikir sudah pas gitu. Mungkin yang kita ingin ubah jadinya ada seperti judul, misalkan kita ganti dengan kata-kata ayo belajar. Yang ketinggalan. Ini yang masih ada. Kemudian Bapak Ibu bisa drag ke bawah, disesuaikan saja. Ini yang pas ya, seperti ini. Begitu. Ayo belajar aritmatika dasar. Gitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengubah teksnya, misalkan hurufnya bisa di sini. Ini banyak sekali pilihannya. Misalkan bisa diganti dengan ya bebas gitu. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri, bebas. Tinggal di perkecil. Ini kayaknya nggak bagus nih. Yang ini aja. Yap. Ini sudah lumayan bagus. Ini kemudian di-drag, dipilih pas tengah-tengah, pas ada gambar vertikal dan horizontalnya itu sudah di tengah. Kemudian yang ini bisa Anda Bapak Ibu pilih juga ukuran hurufnya. Contohnya yang ya tadi saya pilih main mana ya. Bapak Ibu bebas lah intinya, sesuai selera. Kelihatan kurang bagus menurut saya. Ya, untuk sementara sebagai contoh seperti ini saja.
Kemudian kalau ini terlalu besar bisa diperkecil di sini ukuran hurufnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Aritmatika hanya ketinggalan. Oke, seperti itu pengaturan judul atau teks tepatnya. Kalau Bapak Ibu ingin mengatur teks lebih detail, sebenarnya bisa di bagian ini ya. Ini karena sebentar, saya minimalis dulu. Ada bagian efek ini, latar belakang. Misalkan kalau Bapak Ibu tertarik untuk ini kurang jelas kata-katanya, misalkan dengan latar belakangnya, Bapak Ibu bisa ganti latar belakang ini. Klik ini bagian latar belakang efek, kemudian latar belakang. Mungkin saya terlalu cepat. Ada yang tertinggal Bapak Ibu. Saya kecepatan. Ya. Kalau sudah bisa pilih warnanya di sini. Jadi saya ulangi. Efek, kemudian pilih latar belakang. Setelah latar belakang diklik, ini biasanya kuning biasanya warna dasarnya. Tapi bisa Bapak Ibu ganti. Misalkan supaya kelihatan jelas bisa ganti warna standar yaitu putih. Ini bawah sendiri yang putih. Klik, jadinya putih seperti ini. Kemudian yang ini pun di drag ke bawah supaya kelihatan. Ini misalkan ingin ada efeknya, bisa diganti dengan latar belakang yang putih tadi atau yang lain, bebas. Sebentar, bagaimana Bu? Suaranya ya, kenapa ya? Oke, tes. Nah, kurang dekat lagi. Oke, sudah cukup jelas? Jelas Pak, sudah Pak, daripada tadi. Terima kasih Pak. Oke, ini absensi ya, sudah di share. Oke, kurang lebih seperti inilah ya. Atau kalau enggak ya Pak, ini bentuknya kurang tengah misalkan. Sebentar. Ini bisa seperti ini, kemudian ditengahkan. Ya, ini nggak bisa, maaf. Ini karena seharusnya ada background khusus ya, tapi nanti saja saya jelaskannya yang untuk kasus ini. Yang simple dulu saja. Ya, seperti itu. Kemudian elemen. Kalau Bapak Ibu ingin mengganti elemen bisa. Ini kurang bagus misalkan. Dihilangkan. Kemudian diganti elemen yang bagian kiri ini. Klik. Kemudian pilih ya, saya tadi sudah mencoba ya. Saya memilih yang bagian ini. Kalau bisa Bapak Ibu searching aja aritmatika dasar gitu. Ya, seperti ini. Kemudian yang Bapak Ibu bisa pilih yang bagian grafis. Yang kartun-kartun grafis. Oke, kemudian Bapak Ibu misalkan ingin ngambil yang ini tapi nggak bagus gitu ya. Bapak Ibu bisa searching yang gambar-gambar yang hampir serupa. Misalkan yang bentar ya. Gambarnya kurang bagus. Mungkin tadi. Oke, yang ini mungkin saya coba searching dulu. Bisa tampilkan yang serupa ini untuk gambar-gambar yang serupa seperti tadi gitu. Klik, tampilkan, saya ulangi. Klik. Jadi misalkan Bapak Ibu ketemu gambar tapi gambarnya nggak seperti itu, tapi saya inginnya serupa tapi nggak seperti itu gitu. Bapak Ibu bisa klik yang bagian titik-titik 3 ini, klik di salah satu gambar yang serupa tadi, kemudian tampilkan yang serupa. Ini seperti ini. Nggak lebih spesifik gitu. Tapi mungkin kurang bagus ya. Mungkin yang ini saja.
kurang bagus lagi bisa ganti gitu ya, dengan klik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya bebas, tergantung kreativitas kita dalam men-searching template sebenarnya. Klik gitu. Saya pikir mungkin yang ini ya. Ya, diklik di tengah, klik sekali ketemu ini. Kemudian Bapak Ibu di drag gambar yang diperoleh dari elemen tadi ke posisi yang diinginkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan jadinya nabrak ya. Tapi ya ini contoh saja, ini contoh-contoh saja. Ini seperti latar belakang gitu. Jadi saya pikir pas lah kalau ditaruh di belakang gitu. Kemudian di elemen yang dipilih tadi, Bapak Ibu bisa bermain di situ. Misalkan di duplicate atau digandakan ya, taruh di samping maybe gitu ya, atau ditaruh di mana. Ini kan masih di depan, bisa di posisi. Kemudian taruh ke belakang. Oh, tadi ini sudah masih ada gambar ya. Yang sebelumnya itu saya ulangi. Jadi yang sebelumnya ini masih ada gambar ya, gambar dari template sebelumnya. Ini di delete atau di hapus. Ini jadinya tinggal gambar yang kita pilih tadi itu. Ya, kurang lebih itu cara-cara dasar ya dalam pengaturan elemen atau memilih template elemen tepatnya. Kemudian yang bagian-bagian subtema ini, jadi poster itu intinya berisi judul, subjudul, kemudian subtema gitu. Jadi pasti ada subtema. Dan di subtema ini Anda bisa Bapak Ibu bisa ganti, misalkan ini sudah ada ya, penjumlahan adalah operasi hitung untuk menghitung total 2 angka dan seterusnya, sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengganti kata-katanya, Bapak Ibu kan ada aplikasi misalnya AI-nya, di Canva AI-nya, tapi di bagian punya saya ini nggak ada gitu. Sebagai gantinya kalau Bapak Ibu mengalami hal serupa seperti saya, bisa pakai ChatGPT gitu. Seperti penjumlahan adalah, bisa dilihat di sini, diklik penjumlahan adalah, kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT nanti oke, ini salah kata. Penjumlahan adalah ketik. Adalah proses matematika yang menggabungkan dan seterusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau ada yang error pakai Canva AI, bisa pakai alternatif seperti ChatGPT ini. Bapak Ibu nanti kalau di ChatGPT pilih yang kata-kata yang diinginkan saja, salah satunya, jangan semuanya, kebanyakan. Oke, misalkan kalau sudah nanti di copy paste ke kata-kata yang diinginkan. Gitu. Oke, terus simbol. Kalau misalkan ini kan subtema ya, subtema. Kemudian ini ada sub background. Ini sub background. Jadi seperti hanya background ini yang paling besar. Saya perkecil. Ini yang besar ini adalah backgroundnya. Kemudian yang kecil ini sub background untuk subtemanya. Jadi background ada 2 untuk poster itu. Untuk yang background pertama bisa Bapak Ibu pilih warnanya, yang pakai ini warna latar belakang atau background sama. Ini bisa Bapak Ibu pilih lah, bebas ya. Kemudian yang ini adalah sub background, sudah disediakan. Ini Bapak Ibu bisa pilih warnanya di sini. Atau bisa diedit, bebas. Misalkan Bapak Ibu ganti warnanya nggak putih, diganti dengan warna yang ini pink gitu ya, ini bisa. Ini misalkan diubah menjadi pink juga. Bentar. Ini pink, kemudian ini pink juga semuanya, misalkan. Ini hanya contoh saja ya. Kebagusannya atau keindahannya mungkin berkurang. Ini hanya contoh utak-atik saja. Kemudian ini misalkan gambarnya kurang jelas, untuk kalau ada kurang jelasnya, Bapak Ibu bisa ngedit. Jadi sebentar saya ulangi. Diklik 2 kali gambarnya. Ya, diklik 2 kali, kemudian ada sebentar ya. Diklik efek,
ini efek. Kemudian bisa pilih efeknya. Ada bayangan, ada duoton, ada buram, dan seterusnya. Contohnya saya sebentar, saya ulang. Contohnya saya pilih yang bayangan. Kalau dipilih bayangan, klik gitu. Sebelumnya kan tidak ada. Bapak Ibu bisa pilih yang bebas ya. Contohnya bersinar. Ini jadinya seperti ini, bersinar. Udah, kalau sudah sebentar. Yap, sudah seperti ini hasilnya. Kalau ini misalnya kurang jelas, klik 2 kali lagi. Di sini ada istilah pangkas cerdas. Jadi kalau Bapak Ibu klik pangkas cerdas, jadi nantinya gambarnya ini terlihat paling bagus untuk yang bersinar tadi gitu. Ya ini hanya rekomendasi dari Canva saja gitu. Tapi kalau enggak ya Bapak Ibu bisa manual membuat efeknya seperti tadi ini. Bisa pakai filter, bisa pakai efek, atau menggunakan aplikasi. Tapi tadi hanya menggunakan satu efek saja, yaitu bayangan. Kemudian direkomendasikan pakai ini, saya ulangi, pangkas cerdas dari Canva. Jadi AI-nya Canva ini untuk gambar. Klik pangkas cerdas, jadinya ini yang kurang lebih gambar paling bagus menurut Canva seperti itu gitu. Demikian dengan yang ini gambarnya. Bisa Bapak Ibu edit ya sendiri-sendiri, silahkan klik bayangan, kemudian mungkin timbul, yap, sudah klik. Kemudian kalau kurang bagus dilihat pangkas cerdas, ya ini yang paling bagus menurut Canva gitu. Untuk kasus yang timbul, yang ini untuk yang bersinar tadi. Jadi tergantung selera. Ini yang misalkan bayangan, kemudian tadi timbul sudah, tulis kerangka mungkin seperti ini. Kalau sudah diulang lagi, kemudian pangkas cerdas, ya ini sudah yang paling bagus kata Canva-nya. Kemudian yang ini yang terakhir, efeknya bisa dipilih ke bayangan, kemudian mungkin yang timbul seperti ini. Kemudian sekali lagi klik 2 kali gambarnya akan muncul pangkas cerdas dan selesai. Itu hanya pengeditan elemen-elemen untuk membuat poster itu tergantung dari kreativitas kita ya, atau kebebasan kita dalam mengedit tiap-tiap elemen di sini. Elemen saja. Kalau yang desain itu untuk background awal. Ya kurang lebih ini poster aritmatika dasar yang diinginkan atau yang dihasilkan begitu. Kalau ingin mengubah, ya ini kalau teks bisa diubah manual ya oleh Bapak Ibu, silahkan. Itu cara pertama ya dalam membuat poster dengan template ya, dengan template. Kalau sebelum saya lanjutkan, mungkin ini ada bisa diperhatikan. Yang pertama itu adalah ada istilah tampilkan penggaris dan patokan. Jadi kalau ingin melihat berapa sih sentinya ini kan kelihatan dari 0 sampai 10 yang lebarnya, yang panjangnya ini mulai dari 0 sampai 25. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih tahu posisi per sentinya di setiap elemen, Bapak Ibu bisa klik file, kemudian pengaturan, dan tampilkan penggaris dan patokan. Nanti muncul penggarisnya. Kemudian ada istilah lagi yang saya pikir penting juga, yaitu tampilkan bleed cetakan. Ini maksudnya biasanya kaitannya dengan penggaris margin cetakannya nanti. Kalau diklik tadi ya, saya ulangi, pengaturan bleed cetakan, itu nanti akan kelihatan ini sampingnya. Jadi ini biasanya untuk keperluan bingkai, jadi untuk kira-kira saja.
Jadi biasanya kita memerlukan bingkai, makanya mending kalau menurut saya di klik tadi yang pengaturan, kemudian tampilkan bleed cetakan begitu. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturan sederhana ya, enggak terlalu kompleks ya, enggak, saya pikir. Kemudian terakhir adalah cetakan ya. Jadi kalau untuk menyimpan ya, tinggal klik bagikan, ada banyak cara ya. Salah satunya bagikan tadi, kemudian unduh, kemudian di save atau disimpan, dipilih formatnya. Biasanya kalau poster bisa PDF, bisa gambar atau PNG atau JPG. Ini kan sudah disarankan, kalau menurut saya sih cukup PNG saja, nggak apa. Klik, kemudian unduh. Ini sedang menunggu pengunduhan. Ya, kemudian bisa Bapak Ibu lihat hasilnya. Ini contohnya. Begitu kurang lebih seperti itu. Itu cara pertama dalam membuat poster menggunakan template. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada yang tertinggal tadi di pengaturan elemen-elemennya. Silakan bertanya. Kalau enggak, ada? Ada Pak. Oke, silakan. Yang tadi menampilkan yang pangkas cerdas tadi loh Pak. Oke, pangkat cerdas. Oh, Bapak klik 2 kali supaya muncul menu editnya di gambarnya. Ini ada gambar perempuan anak. Klik 2 kali di gambarnya ya Pak ya. Oke, 2 kali. Nanti di sini ada pangkas cerdas. Tapi kalau Bapak belum ngedit pertama kali, enggak akan keluar pangkas cerdas. Gitu. Kalau di versi Canva saya, mungkin beda-beda. Jadi Bapak Ibu pertama klik efek, kemudian ngedit dulu. Ya, ini contohnya fresco ya, filternya. Kemudian efeknya bayangan tadi sudah. Kemudian keluar, klik pencet kursor di luar menu tadi. Kemudian balik lagi di gambar, klik 2 kali, akan muncul pangkas cerdasnya. Kemudian klik pangkas cerdas. Jadi pangkas cerdas itu maksudnya hanya untuk keperluan itu gambar yang optimal dari pilihan menu edit yang kita buat gitu. Itu saja. Ya, begitu ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Atau nuwun, Pak. Ada yang lain silakan. Oke, kalau enggak biar waktunya tidak waktunya yang terbatas gitu ya. Jadi saya lanjutkan ke cara yang kedua. Cara kedua itu adalah menggunakan buat desain dari nol. Bapak Ibu klik di awal ya, di menu home ya, atau apa ini, beranda ya istilahnya bahasa Indonesia. Buat desain, kemudian klik poster. Di sini ada banyak ukuran. Tapi kan tadi kan ada pengaturan ukuran di menu desain. Jadi sebenarnya ukuran awal bebas. Klik aja 10. Ini paling atas ini ya. Contohnya saya klik. Desain tanpa judul. Menunggu sebentar. Nah, sekarang menggunakan ubah ukuran dan alih ajaib. Bapak Ibu bisa ubah ukurannya di bagian ukuran custom. Ini contohnya tadi saya sesuaikan saja ya, 10 kali 25 bukan inci, sentimeter saja. 10 kali 25. Ya, sudah. Yang ini yang pertama, yang bawah nggak usah dihiraukan, yang atas saja. Lanjut. Kemudian yang klik yang bawah, ubah ukuran desain ini. Klik. Ya, ini ukuran desain awal. Sebentar, masih loading. Kemudian perbesar saja.
Oke, yang pertama kita lakukan itu adalah, kalau menurut saya poster itu adalah backgroundnya yang simbol-simbol dulu, nanti kalau kurang bagus bisa diedit lagi di bagian akhir. Yang simbol dulu, yang warna. Kalau ingin dari awal bisa klik gaya ini, desain, gaya, kemudian bisa klik bebas ini. Ini contohnya. Sudah ada bagus ini. Ini kalau ingin seperti ini gitu ya. Pilih saja di menu ini, di gaya atau style. Bukan di template. Kalau template nanti membuat lagi seperti tadi itu di gaya. Ya. Ini saya cancel aja, Ctrl Z. Saya ambil yang simbolnya dulu. Dari warnanya aja yang kita ubah. Tadi warnanya biru ya. Inikah bagus ya? Atau ini? Jangan terlalu cerah. Ya, untuk sementara seperti ini dulu. Ini gambar backgroundnya. Kemudian kita buat judul. Berarti teks ya. Ini Bapak Ibu klik teks bagian kiri. Judulnya tadi aritmatika dasar. Seperti ini. Nah, seperti tadi, ini hurufnya bisa diedit, ukuran dan jenisnya dan seterusnya. Contohnya yang tadi saya pakainya. Nah, ini mungkin ya. Nah, contoh saja ya, seperti ini. Kemudian subjudul itu yang atas tadi, ayo belajar. Kemudian ini kan sulit di drag ya. Klik di luar dulu, kemudian disorot, tarik ke atas. Disesuaikan posisinya. Saya pikir ini sudah di tengah. Ya. Kemudian pilih hurufnya. Tadi, yep. Nah, ini contohnya saja ya. Ayo belajar aritmatika dasar. Kemudian kita, kalau judul sudah, karena judul itu sudah harus diletakkan di background menurut saya. Kemudian pilih subtemanya, karena tadi kan subtemanya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita isi background untuk subtema dulu. Background khusus untuk subtema. Contoh caranya adalah Bapak Ibu klik elemen, kemudian klik searching bentuk atau shapes. Bentuk bahasa Indonesia. Bentuk. Ya, seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini yang pilihlah yang diinginkan. Kalau saya senangnya yang dasar-dasar saja, karena untuk background gitu. Jadi biar nggak terlalu ribet. Yang ini aja bentuk, kemudian pilih lihat semua. Karena tadi kita inginnya itu nanti bentuknya untuk 4 baris ya, ada pengurangan, penjumlahan, perkalian dan bagian. Saya pilih yang ini saja. Yang ini, yang memanjang ke kiri kanan. Kemudian ini warnanya masih hitam. Sebentar, kurang bagus kalau hitam. Atau putih boleh, seperti ini putih, klik putih. Diklik luar, kemudian drag ke atas, taruh di sini maybe. Kemudian perbesar sampai posisi yang diinginkan. Sudah seperti itu saja. Ya, contohnya seperti itu. Kalau sudah 4 ya tadi kita inginnya ya. Bentar, copy paste. Ctrl C, Ctrl V, ke bawah. Ctrl V, 3, Ctrl V, ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi ini untuk background subtema. Bapak Ibu bisa memilih background yang lain begitu, yang sesuai yang diinginkan. Di bagian tadi elemen, kemudian bentuk, klik bentuk. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang merasa tertinggal.
Oke, terima kasih Pak Ali Santo, Pak Bams. Tinggal sedikit waktunya ya. Oke, jadi saya agak cepatkan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat di rekaman yang akan dibagikan, insya Allah. Oke, ini background subtema sudah. Kalau sudah, tinggal kita atur apa seperti tadi itu ya, apa itu penjumlahan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa searching chat GPT atau menggunakan Canva AI sama. Yang ini yang penjumlahan contohnya. Saya ambil salah satu kalimat saja, salah satunya sebagai penjelasan dari penjumlahan. Kemudian klik teks yang ini yang kecil, paling kecil untuk subtema sebagai penjelasan subtema yang paling kecil, tambahkan sedikit teks yang ini. Kemudian Ctrl V, kemudian perkecil, klik, kemudian sorot kata-katanya, kemudian taruh di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini posisinya kurang bagus, tinggal diatur saja. Ya, seperti ini contohnya. Ini contohnya saja ya. Kurang tengah, bisa ditengahkan. Yap, ini sudah tengah. Kemudian tadi ada gambar elemen penjelas di sini untuk mempercantik gambarnya. Contohnya saya klik elemen, kemudian klik aritmatika dasar. Ini tergantung dari kreativitas kita ya dalam mencari memang. Yang grafis saja, karena grafis itu yang kartun-kartun. Yang ini ada orangnya, tapi ini bukan orang yang kita inginkan. Dan Bapak Ibu bisa searching tampilkan gambar serupa. Ya, ini dari Canva AI-nya, ada menu tampilkan gambar serupa. Mungkin yang ini ya, tadi yang ada perkalian-perkaliannya gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian lagi searching tampilkan yang serupa. Nah, di sini ada yang ini, Bapak Ibu. Ada yang menjelaskan, ada yang memegang simbol penjumlahan. Kita tadi kan kata-katanya tentang terkait dengan penjumlahan ya. Jadi klik yang ini saja atau pilih yang ini, kemudian drag ke sini gambarnya. Ya, seperti ini. Diperkecil sampai ke ukuran yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Begitu. Terus bisa Bapak Ibu edit gambarnya. Ya, seperti tadi, persis. Ada efeknya dan filternya dan seterusnya. Mungkin yang timbul saja. Kemudian sorot, kemudian klik lagi, akan muncul pangkas cerdas dari Canva AI-nya. Ya, ini sudah optimal. Yap, seperti itu. Kemudian yang background ini, misalkan ada Bapak Ibu, ini yang bawah-bawah ya, pengurangan, perkalian dan seterusnya, Bapak Ibu bisa edit serupa seperti ini. Kemudian kalau ingin menambah elemen untuk background, itu Bapak Ibu bisa lakukan contohnya yang klik elemen, kemudian grafis juga, kemudian mungkin tambah ke ini, ya contohnya saja ya, saya pilih yang mungkin ada gambar yang lebih bagus. Sebentar. Ya, mungkin saya pilih yang ada hitung-hitungan seperti ini. Klik, akan keluar gambarnya besar. Oke, ini sudah terlalu besar. Ya, taruh di bawah, taruh di pojok aja ya. Ya, seperti ini. Ya, ini satu. Kemudian kalau ingin supaya bagus, di copy paste atau disalin, duplikat, kemudian drag hasilnya ke sini. Dan kalau ingin posisinya lebih bagus, edit gambar atau dibalik. Balik horizontal atau vertikal. Ya, malah nggak bagus ya. Kayaknya ini sudah bagus ya. Ya, kemudian ini masih di depan posisinya. Jadi Bapak Ibu klik posisi, kemudian mundur paling ke belakang. Ya, seperti itu.
Ini contohnya saja ya. Menurut saya sudah paling dasar seperti ini gitu ya. Ngedit-ngedit elemen, yang penting ngedit elemen dan membuat, jangan lupa Bapak Ibu membuat background untuk setiap subtema gitu. Oke, kurang lebih seperti itu karena waktu yang terbatas ya, yang bagian pengurangan, perkalian dan pembagian bisa Bapak Ibu edit sendiri begitu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum sesi ini saya akhiri. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Cukup jelas Bapak Ibu? Saya Bu, Pak Bambang, silahkan Pak Bambang. Pak Fahmi, itu outputnya itu nanti bisa dibikin macam-macam ya Pak? Biasanya tergantung temanya Pak. Kalau menurut saya, kalau ini kan aritmatika dasar gitu ya. Biasanya nanti bisa kita pasang di dinding kelas untuk paling nggak sebagai apa ya, dekorasi begitu ya, dekorasi dan juga informasi ke anak didik kita supaya matematika ya nggak selalu menyeramkan begitu ya. Begitu kurang lebih. Ini contoh yang penerapan di aritmatika dasar. Kalau sih menurut saya sih lebih bagusnya emang dipasang di dinding-dinding kelas begitu. Kalau poster. Begitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, kalau tidak ada, saya kembali lagi ke Bu Rini. Monggo Bu. Nggih, Bapak Ibu, tadi sudah 2 materi ya Bapak Ibu tentang komik edukasi, kemudian yang kedua tentang infografis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Najib cara mendownload, ya, cara mendownload itu tadi apa namanya download apa namanya hasilnya seperti itu nggih, hasil dari pekerjaan kita bisa di-download langsung melalui aplikasi Canva. Kemudian sebelum kita akhiri Bapak Ibu minta tolong semua kamera dihidupkan nggih videonya. Videonya dibuka, nanti kita foto bersama dulu untuk apa namanya dokumentasi kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu membuka semua kameranya. Silahkan. Ini ada 2 slide ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu. Saya hitung dari 1 sampai 3. Boleh kayak bebas Bapak Ibu, silahkan. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya masukkan dulu Kak. Satu lagi. Loading. Satu lagi nih Bapak Ibu. Satu lagi Bu. 1, 2, 3. Oke, sampun Bapak Ibu. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mungkin Pak Bambang atau mungkin Pak Bambang ada yang mau disampaikan dulu. Pak Heri mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bapak untuk pertemuan selanjutnya nanti hari apa seperti itu. Ya, monggo Bapak. Halo? Pak Bambang ya?
Ini Jadi, tugasnya apa, Bu? silakan untuk pertemuan selanjutnya tetap hari Rabu, Bapak. Iya Bu, baik teman-teman, untuk MGMP Matematika Kabupaten Pekalongan, kegiatan selanjutnya akan kita laksanakan di hari Rabu minggu depan di jam yang sama, nggih. Siap. Oke. Terima kasih Bu Rini dan Mbak Adit. Boleh Oke, berarti untuk minggu depan insya Allah kita tetap jam 10 di hari Rabu ya Bapak, dengan materi selanjutnya nanti insya Allah dengan pembicara yang lain. Kemudian untuk hari ini kita cukupkan dulu. Semoga apa yang saya dan Pak Najib sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah tadi sudah disebut Pak tentang ChatGPT, mungkin untuk pelatihan kapan kita coba untuk belajar tentang beberapa AI untuk ini ya, untuk mencari referensi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Oke. Manfaat, matur nuwun saged medal dari Zoom Bapak Ibu. Nanti untuk Zoom berikutnya saya informasikan ya Bapak Ibu. Iya Bu. Oke. Oke, izin live. Nuwun.